Raksasa emas muncul di bawah sinar cahaya keemasan. Ketika dia muncul, keseluruhan Zhao tampak bergetar. Langit dan bumi sepenuhnya tertutup oleh cahaya keemasan ini. Meskipun ekspresi Wang Lin normal, energi spiritual di tubuhnya dengan cepat habis. Raksasa itu mengangguk. Tatapannya menyapu ke tempat Wang Lin menunjuk dan dia dengan lembut melambaikan tangannya. Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah ketika dia merasakan bahaya yang kuat menyebabkan dia meraih Punan Zi yang dengan bingung menatap langit dan menempatkannya di depan dirinya sendiri. Tubuh Punan Zi berubah menjadi debu bersama dengan tangan kanan pria parubaya itu. Pria parubaya itu mengerang kesakitan. Wajahnya pucat saat dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, ia meraih ke dalam tasnya, memegang dengan tangan kirinya dan mengeluarkan sebuah batu giok. Tanpa ragu-ragu, dia menghancurkan batu giok. Cahaya putih membanjir keluar dari batu giok mengelilinginya dan kemudian dia menghilang dari tempat itu. Saat pria parubaya menghilang, raksasa itu juga menghilang. Tubuh Wang Lin bergetar. Dia dengan cepat mengambil pil dari tasnya. Wang Lin menganalisis batu giok yang dikeluarkan pria tadi. Apa yang telah terjadi? Batu giok itu pasti berisi semacam array transfer yang memungkinkannya untuk bergerak jarak jauh. Harta ajaib dari negara budidaya peringkat 4 benar-benar di luar imajinasiku. Gumam Wang Lin pada dirinya sendiri. Tebakannya sangat akurat. Utusan itu benar-benar takut pada Wang Lin. Menurut pengetahuannya, teknik Wang Lin adalah teknik Giant Demon Sect. Dia sudah melihat teknik ini 2 kali di Zhao. Meskipun Wang Lin hanya pada tahap nascent soul, dia masih tidak berani mengacaukannya. Itu sebabnya dia menggunakan Punan Zi sebagai perisai. Wang Lin duduk bersila di atas tanah untuk memulihkan energi spiritualnya. Setelah waktu yang lama, dia berdiri, melambaikan tangan kanannya, dan mengambil menara yang terbuat dari kepala anggota keluarga Teng dan dibawanya ke depan rumah keluarga Wang. Dia langsung bersujud. Dia menatap rumahnya seperti ini sampai malam tiba. Kemudian menghancurkan menara itu dengan tangannya. Aku sudah membalas dendam keluarga kita. Ibu, ayah, putramu akan berjalan di jalannya sendiri sekarang. Wang Lin diam-diam berdiri dan meninggalkan desa. Setelah dia pergi, semua penduduk desa bangun. Setelah mereka menyadari bahwa hari sudah gelap, mereka semua berlutut ke tanah, berdoa kepada para dewa untuk melindungi mereka. Wang Lin terbang di udara. Dia tiba di sebuah lembah. Sekarang keluarga Teng hancur, sudah tidak memiliki beban lagi. Mentalitasnya mengalami perubahan. Pengalaman 400 tahun mengajarinya bahwa kekuatan adalah satu-satunya cara untuk melindungi diri sendiri. Impian yang dimilikinya sebagai seorang anak untuk menjadi abadi semakin kuat. Dan juga si Tunan. Hanya setelah tingkat kultivasinya telah mencapai tahap transformasi jiwa, si Tunan dapat meninggalkan surga menantang manik. Dan ada juga alam semesta yang luas dari ingatan dewa kuno. Wang Lin berdiri. Saat dia melihat ke kejauhan, matanya dipenuhi dengan cahaya yang fantastis. Saat ini Wang Lin akan mengejar puncak kultivasi dan menjadi abadi sejati. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya bergerak dan dia melompat dari tebing. Dia tiba di tempat di mana dia mati sebelumnya dan tiba-tiba menghilang dari sana. Di Piao Miao Sekte. Gao Qiming duduk di dalam kamarnya sendiri dengan cermin perunggu di depannya. Ekspresinya sangat jelek. 200 tahun yang lalu, dia meramalkan bahwa dia akan menderita bencana besar. Namun, bencana itu sangat tidak pasti. Ya, dia tidak bisa mendapatkan detail yang tepat hanya dengan tingkat kultivasinya. Seiring berlalunya waktu, rasa malapetaka yang akan datang menjadi semakin kuat. Ketika anggota keluarga Teng mulai mati, dia tiba-tiba bisa menghitung sisa hidupnya. Dia hanya memiliki 10 hari tersisa. Jika dia tidak mati dalam 10 hari, maka bencana akan mempengaruhi seluruh sekte Piao Miao. Hari ini adalah hari ke-10. Gao Qiming selalu percaya pada jalan surga karena itu adalah jalur kultivasinya. Dia tahu bahwa dia harus mati hari ini. Kalau tidak, sekte Piao Miao akan dalam bahaya. Itulah sebabnya dia sudah mulai merencanakan kematiannya beberapa hari yang lalu. Pada saat ini, dia tidak lagi menyesal. Dia mengambil napas dalam-dalam, melihat sekelilingnya dengan penyesalan, dan memukul dahinya dengan telapak tangannya. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, pandangannya menjadi buram, dan cahaya di matanya memudar. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat pemandangan dari 400 tahun yang lalu. Saat itulah Teng Huayuan memintanya untuk menemukan lokasi keluarga murid yayasan pendirian. Dia mendapatkan sedikit pengertian, kemudian dia menutup matanya dan mati. Dia membuka barisan transfer kuno dan menghilang dari Zhao. 10 hari kemudian, seorang pemuda yang tampak jahat muncul di sebelah array transfer. Dia melihat array transfer dan berjalan ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Di lembah jutaan mil jauhnya dari Zhao, sosok Wang Lin perlahan muncul. Saat dia muncul, dia menyebarkan indera ilahi. Lalu dengan hati-hati memeriksa petanya. Wang Lin tahu bahwa pemilik tas memegang sedang mendekat. Karena itu, tujuannya adalah array transfer kuno. Saat Wang Lin akan menggunakan array transfer kuno, awan gelap tiba-tiba muncul. Awan itu berkumpul dan membentuk sosok pemuda yang tampak jahat yang menatap Wang Lin. Hati Wang Lin panik. Wang Lin tidak dapat menentukan tingkat kultivasinya. Pada saat yang sama, pemuda yang tampak jahat tiba, cincin cahaya melayang dari array transfer
transfer dan tubuh Wang Lin menghilang. Pemuda itu mengeluarkan raungan. Tangannya membentuk segel dan arai tersebut aktif kembali. Wang Lin merasakan bahaya yang ekstrem selama proses transfer. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa perasaan ilahi yang kuat di luar imajinasinya menyapu ke arahnya seperti tornado. Ji-realmnya membentuk baut kilat merah tebal. Dampak Ji-realm membuat akal ilahi berhenti sebentar. Pada saat itu, cahaya muncul di ujung yang lain dan Wang Lin dengan cepat menyerbu ke sana. Setelah keluar, dia dengan keras mengeluarkan beberapa suapan darah. The Nascent Soul yang dibentuk oleh avatarnya menyusut dan sepertinya siap untuk runtuh setiap saat. Tapi Wang Lin tidak berhenti saat dia dengan cepat bergerak. Wang Lin tahu bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba melarikan diri, dia tidak akan bisa melarikan diri dari kecepatan orang itu. Juga, Nascent Soul-nya telah menerima terlalu banyak kerusakan. Jika dia terus berlari, orang itu bahkan tidak perlu bertindak. Dia akan mati karena Nascent Soul-nya runtuh. Ini adalah senjata paling kuat yang dia miliki saat ini. Saat dia mengeluarkan petir pembalasan ilahi, dia juga memonsumsi pil. Pemuda yang tampak jahat muncul 10 kaki jauhnya dari Wang Lin. Saat dia menatap benang di tangan Wang Lin, ekspresi Spirit Grace, pria muda itu memandang Wang Lin dan berkata, "Pembalasan ilahi. Saya tidak percaya bahwa planet seperti ini bisa memiliki harta ajaib." Wang Lin menatap orang itu. Hanya setelah orang itu melihat pembalasan ilahi dan mengungkapkan ekspresi ketakutan, barulah dia rileks sedikit. Pemuda itu juga merasa sangat frustrasi. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menemui kekuatan pembalasan ilahi di sini. Jika dia berkuasa penuh, itu bukan masalah besar, tapi saat ini dia baru pulih 30% dari kekuatannya. Dia hanyalah seorang kultivator tingkat transformasi jiwa tahap awal. Jika budidayanya turun di bawah transformasi jiwa, dia tidak akan bisa pergi dan harus mencari tempat lain untuk sembuh lagi. Semua yang mengkhawatirkan ini adalah karena level budidaya minimum yang diperlukan untuk menggunakan Star Disk adalah Soul Transformation. Alasan utama adalah bahwa di dalam array transfer, dia merasakan kekuatan yang membuat kulitnya merangkak. Ini adalah kekuatan yang sangat dia kenal. Pria itu mendengus dan berkata, "Junior, serahkan tas memegang dan aku akan membiarkan masalah ini pergi." Apakah ini yang diinginkan senior? Wang Lin serius ketika dia menatap orang itu dan mengeluarkan tas penyimpanan. Pandangan pemuda bergeser ke tas dan dia berkata, "Benar, lempar ke sini." Setelah merenung sebentar, Wang Lin dengan tegas melempar tas itu. Pria itu menangkap tas berisi. Telah memindai dengan akal ilahi, ekspresinya melunak. Wang Lin menatap pemuda itu. Dia meletakkan petir pembalasan ilahi di hadapannya dan berkata, "Senior, Junior sudah mengembalikan tas pegangan, jadi aku akan pergi." Dengan itu, dia dengan hati-hati mundur. Pria muda yang tampak jahat menatap Wang Lin. Tiba-tiba matanya mulai bersinar. Dua sinar cahaya berwarna-warni tiba-tiba keluar dari matanya ke arah Wang Lin dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Wang Lin tetap berhati-hati selama ini. Jadi ketika dia melihat bahwa pemuda itu bertindak, Ji-realmnya melesat keluar tanpa ragu-ragu dan bertabrakan dengan cahaya berwarna-warni. Tak lama setelah itu, Wang Lin batuk seteguk darah saat petir merah yang dibentuk oleh Ji-realm runtuh di bawah cahaya berwarna-warni. Sementara Wang Lin mundur, dia mengeluarkan bendera pembatasan. Pembatasan terakhir muncul di tangannya dan akan mendarat di bendera pembatasan. Ekspresi pria itu berubah dan berteriak, "Berhenti, teman kecil, jangan terburu-buru." Dengan itu, dia mundur dan menatap bendera pembatasan dengan ketakutan. Dia tersenyum pahit. Setelah dia melihat bendera pembatasan, dia mengerti mengapa junior ini akan mendapat sepotong pembalasan ilahi. Dia memiliki beberapa senjata itu sendiri, jadi dia tahu kekuatannya. Wang Lin menatap pemuda itu dan berkata, "Saya sudah mengembalikan tas itu dan tidak menyentuhnya sama sekali. Mengapa senior menyerang?" Pria itu merenung sejenak kemudian bertanya, "Apakah kilat merah yang Anda gunakan Ji-realm?" Nada suaranya tidak pasti. Ekspresi Wang Lin normal, tetapi hatinya dalam kekacauan saat dia menatap pria muda itu. Pria itu berkata, "Aku pasti benar. Apa yang kamu gunakan barusan adalah Ji-realm." Saat ini perasaan pemuda itu sangat rumit. Wang Lin memberinya kejutan satu demi satu. Di planet ampas ini, anak ini tidak hanya memiliki sepotong retribusi ilahi dan harta ajaib untuk memanggil retribusi ilahi, tetapi ia juga memiliki Ji-realm. Ji-realm inilah yang menyebabkan niat membunuhnya menghilang sepenuhnya. Pria muda berwajah jahat itu menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi aneh. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan berkata, "Jika senior tidak punya apa-apa lagi, maka junior akan pergi." Dengan itu, dia dengan hati-hati mundur. Jika pemuda itu bergerak sama sekali, dia akan mengaktifkan pembalasan ilahi tanpa ragu-ragu. Pemuda yang tampak jahat itu ragu-ragu untuk sementara waktu dan bertanya, "Apakah kamu tidak ingin Ji-realmmu menerobos kemacetan?"
Tubuh Wang Lin berhenti bergerak dan dia menatap pemuda itu. Pria itu menghela nafas dan berkata, "Jangan dipikirkan. Lebih baik kau dengarkan. G-Realm adalah kekuatan yang sangat ekstrem. Menembus kemacetan sangat sulit, tetapi itu bukan tidak mungkin." Ekspresi Wang Lin tetap tidak terkesan saat dia diam-diam menatap orang. Pria muda yang tampak jahat itu mengungkapkan pandangan penghargaan dan matanya tiba-tiba menyala ketika cahaya warna-warni perlahan muncul. Cahaya berubah menjadi bola cahaya dan melayang di tangannya. Hati-hati Wang Lin mencapai ekstrem saat dia menatap cahaya berwarna-warni. Pria muda berwajah jahat itu memandang cahaya berwarna-warni dengan ekspresi kompleks. Segera berkata, "Periksa cahaya dengan indera ilahi Anda." Wang Lin merenung sebentar sebelum memindai lalu bertanya, "Ini apa?" Di dalam cahaya berwarna-warni, dia mendeteksi sepotong G-Realm. Penemuan ini mengguncang hatinya. Pria itu berkata, "Kamu menyadarinya? Cahaya berwarna-warni di planet rumah saya ini disebut G-Realm 5 warna. Ini awalnya bukan milikku. Itu diberikan kepada saya oleh seorang teman saat dia sekarat." Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Matanya bergetar ketika dia melihat cahaya berwarna-warni. Pria itu menghilangkan cahaya warna-warninya dan berkata, "Alam G dibagi menjadi beberapa jenis. Adapun berapa banyak tidak ada yang benar-benar tahu. Penggarap dengan G-Realm jarang ada di aliansi budidaya. Jadi saya tidak dapat melihat bahan apa yang dimiliki G-Realm Anda. Tapi, saya tahu bahwa apapun jenis G-Realm itu, mereka semua memiliki kemacetan. Kemacetan itu sangat sulit ditembus. Saya tahu metode yang memungkinkan G-Realm untuk menembus kemacetan. Crystal Planet. Kristal ini diberikan kepada setiap negara budidaya peringkat 6 ketika disetujui oleh aliansi budidaya. Monster tua dari aliansi budidaya menggunakan kekuatan mereka yang menentang surga untuk membentuk kristal. Ini adalah harta nasional negara budidaya peringkat 6. Jika seorang kultivator G-Realm mendapatkannya dan memurnikannya, ada kemungkinan untuk menembus kemacetan G-Realm. Ekspresi Wang Lin agak jelek. Harta nasional negara peringkat 6 negara kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa dia peroleh. Pria itu menatap Wang Lin. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan disk hitam. Jika Anda berhasil mendapatkan Cultivation Planet Crystal dan mendapatkan kualifikasi untuk meninggalkan planet ampas ini, Anda bisa datang dan menemui saya di planet 5 elemen. Nama saya Naduo. Dengan itu, ia bangkit di udara dan menghilang ke cakram terbang. Tak lama setelah itu, cakram mulai berputar dengan cepat, menyebabkan lubang muncul di langit. Melalui lubang, Wang Lin bisa melihat kekosongan tak berujung diisi dengan bintang-bintang yang cerah. Disk bergerak dan memasuki lubang. Lubang itu dengan cepat menyusut dan menghilang tanpa bekas. Ia melihat di mana lubang itu menghilang dan dorongan kuat muncul di hatinya. Ketika dia muda, dia bermimpi terbang di langit. Tapi sekarang dia ingin terbang di antara bintang-bintang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Kristal negara kultivasi dari negara budidaya peringkat 6 bukanlah sesuatu yang bisa dia peroleh saat ini. Apakah yang dikatakan pria muda berwajah jahat itu benar atau tidak? Itu masih merupakan petunjuk. Jika dia pernah mencapai tingkat kultivasi yang cukup tinggi untuk mendapatkannya, maka dia tidak akan keberatan mencobanya. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan sekarang adalah bagaimana mencapai tahap pemutusan roh. Jika dia ingin mencapai tahap pemutusan roh, energi spiritual dan lingkungan dari negara budidaya peringkat 3 tidak cukup. Tujuan Wang Lin adalah untuk menemukan negara budidaya peringkat 4 dan mencapai tahap pemutus roh di sana. Dia mengambil peta. Setelah melihatnya sebentar, dia mengarahkan pandangan pada aliansi 5 sekte. Negara budidaya peringkat 4 ini adalah yang paling dekat dengan lokasinya saat ini. Setengah bulan kemudian, perbatasan aliansi 5 sekte muncul di hadapan Wang Lin. Di perbatasan, ada layar cahaya yang menghalangi jalan. Ini adalah perbedaan antara negara budidaya peringkat 3 dan peringkat 4. Cahaya ini menghalangi orang luar masuk. Wang Lin di depan layar cahaya.